Melihat perkembangan timnas Indonesia tentu saja kita patut berbangga. Karena bagaimanapun, generasi yang sekarang kayaknya bisa menjadi tumpuan harapan untuk masa yang akan datang. Yap, sebelum menyimak videonya pastikan kamu sudah subscribe channel dan nyalakan notifikasinya. Khusus tim senior, kebijakan potong generasi yang dilakukan Coach Shin, yang didukung program naturalisasi oleh PSSI, pada akhirnya membuat tim Garuda benar-benar nggak bisa lagi dipandang sebelah mata. Nah, salah satu yang membuat tim ini bisa sampai sejauh ini jelas terletak pada kebersamaan tim ini yang begitu solid, di mana para pemain seolah nggak ingin ada gap tertentu terutama buat yang main di kompetisi domestik dan luar negeri. Itulah kenapa, meskipun ada pemain baru yang masuk mereka bisa langsung nyaman dan cepat beradaptasi. Selain itu kita juga perlu memberikan apresiasi kepada pelatih striker timnas Yeom Ki-hun, yang pelan-pelan mulai menunjukkan efek nyatanya di mana dua penyerang muda yakni Ramadan Sananta serta Hoki Caraka mampu tampil bagus di klubnya, terutama Hoki yang selama ini banyak dicengin netizen. Yang akhirnya sukses membuktikan kalau pasti ada alasan mengapa Coach Shin selalu memanggilnya ke timnas. Yap, di laga terbaru melawan Arema penyerang 20 tahun tersebut mampu mencetak 2 gol, untuk kemudian membantu PSS Sleman menang 3-1. Sesuatu yang kemudian mendapatkan beragam tanggapan dari para pemain timnas lainnya, yang mana itu semakin menggambarkan kesalutan dari tim ini. Di satu sisi, apa yang terjadi dengan para pemain timnas cukup membuat Cina iri serta khawatir, karena pasca kekalahan beruntun yang terjadi. Kondisi internal tim sejuta panda sedang tidak baik-baik saja. Timnas Cina diketahui merasa iri dengan kekompakan para penggawa timnas Indonesia. Hal itu terjadi karena sekarang kondisi internal tim mereka kabarnya sedang tidak baik-baik saja. Kekalahan 7-0 atas Jepang dan kena comeback dari Arab 1-2, hingga membuat supporter mereka ngamuk-ngamuk. Pada akhirnya membuat mental para pemain Cina dikabarkan goyah, serta mulai saling menyalahkan satu sama lain, ditambah isu pemecatan. Brancho Ivankovic sebagai pelatih dianggap kian memperkeruh situasi, yang menurut salah satu media Cina NetEast, nasib pelatih timnas Cina Brancho Ivankovic kabarnya akan ditentukan, tergantung hasil laga melawan timnas Indonesia Oktober nanti, di mana NetEast menyebut, Brancho Ivankovic bakal dipecat jika skuad negeri tirai bambu kalah dari tim Garuda di bulan Oktober nanti. Perlu Anda ketahui, pertandingan kandang melawan Indonesia adalah pertarungan hidup mati bagi pelatih Ivankovic. Jika timnas Cina gagal mencetak poin melawan Indonesia di kandang sendiri, Ivankovic pasti akan dipecat, tulis NetEast. Yap, apa yang dialami oleh Cina tentu saja berbanding dengan Indonesia, di mana vibes positif benar-benar tampak terlihat nyata di tim ini. Sehingga semisal ada pemain baru yang gabung pun mereka bisa langsung nyaman, kayak Martin Paes misalnya yang begitu enjoy menjalani hari-harinya. Termaksud saat di ospek suruh nyanyi di depan semua pemain dan staf pelatih. Lalu Mees Hilgers dan Eliano Reijers, yang meskipun baru sekali ikut latihan sekalian perkenalan seketika benar-benar merasa enjoy, intinya sebisa mungkin. Para pemain menciptakan suasana yang happy, agar tim ini bisa selalu kompak sehingga semisal kalah pun nggak ada istilah salah-salahan. Seperti saat kalah melawan Irak beberapa bulan yang lalu, di situ tampak para pemain sebisa mungkin menjaga sikon kondusif dalam tim, sehingga bisa bangkit di laga selanjutnya. Dan saat melawan Arab ataupun Australia, kalau tim ini dasarnya udah nggak kompak nggak akan mereka main sesolid begitu. Dalam melawan dua tim langganan Piala Dunia tadi, sehingga ya kita juga perlu mengapresiasi peran pelatih ataupun PSSI yang benar-benar bisa membentuk tim ini jadi seperti sekarang ini. Lebih lanjut, kekompakan yang ditunjukkan oleh para pemain timnas nyatanya juga berlanjut. Saat mereka sudah balik ke klub masing-masing dan yang bikin salut, para pemain seolah paham kalau mereka harus saling menguatkan dan mensupport satu sama lain. Masih ingat dengan insiden Dimas Derajat dan Asnawi di pertandingan antara Persib melawan Port FC kemarin, meskipun saat pertandingan keduanya terlibat friksi, namun usai laga semua berjalan kembali seperti biasa, bahkan di kolom komentar yang menunjukkan foto Shin Tae-yong sedang menonton, tanpa Asnawi ataupun Dimas Derajat sudah saling bercanda satu sama lain, yang mana itu menunjukkan kalau mau sepanas apapun situasinya, ya ketika pertandingan kelar ya udah kembali lagi jadi teman. Atau saat Egy Maulana Fikri berduel dengan Rizky Ridho saat Dewa United melawan Persija, di sana terlihat komentar jenaka dari Wah Haji Ragnar dan kemudian disauti oleh Ridho dan Egy itu sendiri. Nah, selain itu, ada juga nih yang baru tak kalah Hoki Caraka mampu mencetak 2 gol keren untuk membantu PSS Sleman menang 3-1 atas Arema.
Ya kendati Hoki selama ini sering banget dapat nyinyiran dari netizen, lantaran selalu dipanggil Coach Shin ke timnas, namun pemain 20 tahun tersebut nggak mau ambil pusing dan lebih memilih buat terus bekerja keras, dan sekali lagi di kolom komentarnya. Hoki mendapatkan beragam dukungan dari para punggawa timnas lainnya, terutama mereka yang main di luar negeri sesuatu yang sekali lagi membuktikan kalau kondisi internal di timnas sangat-sangat solid, sehingga sungguh teramat picik, jika masih ada orang-orang yang seolah ingin membuat tim ini terpecah belah, melalui komentar-komentar nggak masuk akalnya. Yap, ngomongin soal Hoki Caraka ini, pemain beneran sukses bikin kami salut, dimana ia nggak pernah keluar-keluar soal hal negatif. Dan lebih memilih buat bekerja keras dan seolah ingin menerapkan ilmu yang diajarkan Yeom Ki-hun. Hoki sukses melakukan finishing layaknya striker-striker hebat pada umumnya. Yap, 2 gol yang tercipta ke gawang Arema beneran jadi bukti kalau keyakinan Coach Shin soal potensi Hoki emang nyata adanya. Kemudian juga Ramadan Sananta yang beberapa waktu lalu juga sukses mencetak gol berkelas ke gawang Madura United. Nah, apabila keduanya mampu mempertahankan atau bahkan meningkatkan performanya, bukan tak mungkin di laga versus Bahrain atau Cina nanti mereka bakal dapat kesempatan main, apalagi soal suplai bola dan mendapat ruang kosong, jelas dengan hadirnya pemain kreatif seperti Tom Haye, Eliano Reijers, serta Wahaji yang lihai dalam menarik lawan. Bakal membuatkan Sananta ataupun Hoki untuk mencetak gol jauh lebih besar, tinggal gimana caranya nih mereka memperbaiki setiap detail yang ada. Karena bagaimanapun ini levelnya Asia kan gitu, ya terlepas dari apapun semoga saja segala hal positif tadi bisa terbawa terus di timnas Indonesia. Karena ini penting buat menjaga kesatuan yang ada, agar ketika bertanding pun mainnya jadi lebih enak dan ingat perjalanan masih jauh sehingga kita nggak boleh terlena. Hanya karena bisa nahan imbang Arab ataupun Australia. Seperti yang dikatakan oleh Jordi Amat di mana ia berharap seluruh pemain bisa terus menjaga fokus dan konsentrasi, agar bisa meraih target bersama di akhir klasemen. Poin melawan Australia dan Arab Saudi merupakan poin yang sangat penting bagi kita, apalagi mereka adalah 2 tim favorit yang berada di grup. Masih banyak tantangan di depan, tapi saya percaya dengan kemampuan tim ini, jadi atas hasil 2 pertandingan sebelumnya. Saya ucapkan selamat kepada para pemain dan supporter, 2 laga ke depan sangat amat penting, kita akan menjalani pertandingan tandang dan kita membutuhkan performa luar biasa lainnya. Tentu kita akan berjuang sampai detik akhir, ucap mantan pemain Espanyol itu dilansir dari situs resmi PSSI. Yap, semoga saja di bulan Oktober nanti, tim Garuda bisa pulang dengan membawa total 6 poin walaupun pastinya itu nggak mudah. Namun dengan segala modal yang dimiliki, plus kekompakan tim yang luar biasa timnas Indonesia jelas punya peluang dan kami tekankan sekali lagi. Segala hal buruk yang terucap dari siapapun orang di luar sana, nggak akan membuat tim ini goyah karena sejatinya mereka sudah satu visi dan satu tujuan. Jadi membawa tim Garuda terbang tinggi menuju panggung dunia.